Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam bitahiyyatil mubarakah bihatahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan segala kenikmatan kepada kita, dan kita memohon selalu kepada Allah bimbingan. Kita diberikan kekuatan dalam ibadah dan kita memohon ampunan selalu kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Serta salam kita sampaikan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai di jalan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat di subuh tadi. Barusan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kana masyhuda. Kata Allah di dalam surat Al-Isra, salat subuh berjamaah itu adalah kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Ya, dan disebut pula orang yang melaksanakan sholat subuh itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disaksikan oleh para malaikat, ya, dan diberkahi kehidupannya selama ataupun sepanjang hari itu. Itulah berkahnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas hari ini tentang istighfar. Nah, ini istighfar ini sesuatu yang memang kita berusaha untuk merutinkannya. Ya, dan juga jangan terlewatkan walaupun hanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali ataupun 70 kali. Kata Rasul, la astaghfirullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah mi'atu marrat, sampai 100 kali dalam sehari, fi yaum. Atau di hadis yang lain sab'ina marrat, ataupun 70 kali dalam sehari minimal, kalau bisa kita melaksanakan. Rasul saja yang tidak maksum, yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka beristighfar juga dalam sehari 100 kali. Kita yang banyak dosa, ya, dalam sehari ini, kemarin juga banyak dosa, kemarin lagi banyak dosa, ya. Kalaupun minimal mengikuti Rasulullah 70 kali atau 100 kali, maka itulah kesempatan kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau bisa lebih baik lagi, mungkin sampai bisa 1000 kali misalnya, silahkan Bapak dan Ibu, itu lebih baik. Sebagaimana seorang ulama, Imam Ahmad bin Hambal, beliau melaksanakan sholat satu malam saja sampai 300 kali, 300 rakaat. Ini menandakan seorang ulama besar yang mendekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya berusaha bagaimana kebiasaan ibadah-ibadah kita kepada Allah menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, maka qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum, maka kalian akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di pagi hari ini kita membahas tentang istighfar sebagai kunci solusi masalah hidup menurut Al-Qur'an. Kata istighfar, nah saya memulai. Kata istighfar di sini dijelaskan berasal dari kata ghafaro
yaghfiru ghufran. Apa Pak, Bu? Ghafara yaghfiru ghufran. Artinya adalah menyembunyikan. Artinya adalah menyembunyikan ataupun satara, menutupi. Jadi kalau kita beristighfar kepada Allah, berarti kita yang banyak dosa dan kesalahan ini ingin Allah tutupi, ingin Allah sembunyikan kesalahan dan kekurangan kita. Itulah arti ghafara yaghfiru ghufran, atau menyembunyikan ataupun menutupi kesalahan kita. Jumlah kata istighfar dalam Al-Quran dalam bentuk berbagai macam bentuk. Ada fa'il, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, ya, ada masdar. Itu sebanyak 234 kali diulang. Banyak Pak, Bu, banyak sekali. Berapa tadi? 234. Jadi 234 kali ini diulang menunjukkan pentingnya kita beristighfar, pentingnya kita memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian kata-kata istighfar ini juga menunjukkan kepada kita yang membaca Al-Quran, ya, bahasanya dalam berbagai bahasa. Fastaghfiru rabbakum fakultus taghfiru innahu kana ghaffara. Ada tadi misalnya walladzina idza fa'alu fahsyatan dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru, mereka fastaghfaru lidzunubihim. Banyak kata-katanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka istighfar ini menjadi penguat bagi kita agar kita bisa berusaha mengamalkannya ataupun memahami maknanya. Tidak hanya astaghfirullah saja dalam lisan kita, tapi bagaimana memaknai dalam hati kita, sebagaimana kita memaknai kata-kata la ilaha illallah. Kan kalau la ilaha illallah itu bahasanya, kalau kita bahasa umumnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya, ya, kalau saya belajar dari guru saya itu la ilaha la ilaha, tidak ada Tuhan. Maknanya di dalam diri kita ini tidak ada apa-apanya. Illallah, kecuali Allah yang bersemayam di hati kita. Yang berbentuk fisik, yang berbentuk kondisi apapun, tidak ada maknanya kecuali seseorang itu memiliki Allah di dalam hatinya. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada kecuali di dalam hatiku hanyalah Allah. Itulah makna kalau kita memaknai la ilaha illallah. Nah, pagi hari ini kita akan memaknai istighfar yang kita baca setelah habis sholat itu kan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dahsyat sekali maknanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi istighfar menurut bahasa menyembunyikan atau menutupi. Yang berikutnya, kata-kata istighfar ini berasal dari apa? Nah, ini saya sampaikan. Ghafara yaghfiru ghufran. Kata istighfar dalam bahasa Arabnya berasal kata istighfar dari ghafara tadi. Kemudian adalah kita mendengarkan kata-kata istighfar. Sama dengan misalnya istiqomah, ya, istikharah. Sama karena menggunakan ada tambahan kata-kata alif dan sa, ya, salah satunya kalau istighfar ini, ya, kemudian ta. Nah, di sini dijelaskan istighfaro yastaghfir istighfaron. Nah, itu kata-katanya. Artinya apa? Kalau kita mengucapkan kata-kata istighfar itu berarti tolabul maghfirah. Apa Bapak dan Ibu? Tolabul maghfirah berarti maknanya mencari ampunan. Mencari ampunan siapa? Ampunan Allah. Karena kata-kata al-maghfirah itu, ya, maghfiratan mir rabbik, ampunan dari Tuhan
engkau, Tuhan kamu, maka itulah yang sangat dibutuhkan oleh kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka secara usaha kita bagaimana mendapatkan kalimat istighfar ini dalam diri kita, kita maknai bagaimana senantiasa berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah. Makanya orang istighfar itu artinya adalah memohon ampunan kepada Allah yang ingin ditutupi kesalahan dan kekurangannya. Makanya orang beristighfar akan mengantarkan dirinya untuk basah lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berikutnya. Apa itu istighfar secara etimologi? Ya, secara terminologi, secara umumnya bagaimana memahami istighfar? Menurut Imam Al-Ghazali adalah permohonan ampun. Tadi kan misalnya istighfaron berarti permohonan ampun kepada Allah. Nah, kata Imam Ghazali ini bunyinya. Al-Imam Al-Ghazali, kalau Imam Ghazali kan banyak kitabnya, ada Mishkatul Anwar, ada Munqidh Minadh Dhalal, yang terkenal Ihya Ulumuddin. Itu tentang bagaimana perjalanan hati untuk menuju Allah semuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mendapatkan ampunan yang sesungguhnya dari Allah, bagaimana hati kita ini selalu terkait selalu kepada Allah, jangan sampai lalai sedikit pun. Luar biasa. Makanya Imam Ghazali itu saya ingin ceritakan sedikit. Saya diceritakan oleh guru saya ketika saya talaki Quran di Jordan, Syekh Umar Al-Maroni, dan beliau terkenal yang membantah filsafat-filsafat yang nyeleneh, yang salah dari para pakar ilmuwan Barat, ya. Dan beliau wafatnya itu, masya Allah, luar biasa. Beliau wafatnya, Imam Ghazali ini yang kita kenal, yang kita sering mendengar, dia sedang ketika dia baca buku, baca kitab di atas tempat tidurnya, kemudian dia bacalah kitab itu terus menerus, kemudian dia taruhkan misalnya kitab seperti ini, taruhkan kitabnya di dadanya, ya, kemudian wafatlah dia pada saat itu. Itu luar biasanya Imam Ghazali rahimahullahu taala. Wafatnya gitu, tenang. Ya, saya baca beberapa kisah para ulama itu, wafatnya itu mudah banget. Termasuk Imam Ghazali, setelah baca buku dia taruh buku kitabnya itu di dalam dadanya, kemudian dia wafat. Ada yang satu lagi yang pernah saya ceritakan di sini, kalau kita kan kalau baca Quran, namanya Imam Hafaz. Riwayat Hafaz, qiraah Asim. Kalau kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Imam Hafaz bacanya. Gurunya Asim. Ada satu guru dengan Imam Asim, yaitu namanya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah baca gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Di mana bedanya? Kufuan ahad. Itu banyak. Imam Hafaz dan Imam Syu'bah perbedaan bacaannya di dalam Al-Quran sebanyak 520 kali. Sama dengan kalau kita baca wa ma adraka mal hutamah. Itu Imam Syu'bah. Imam Hafaz wa ma, seperti kita baca biasa, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Imam Syu'bah membaca innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Kita baca itu kan? Imam Syu'bah membaca fi 'umudim mumaddadah. Ini saya talakikan ketika di Jordan tahun 2016 yang lalu. Bagaimana lafadznya harus benar dengan Syekh, nggak mungkin salah. Nah, beliau ceritakan bagaimana wafatnya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini sebagai apa juga Pak Bu ya, sebagai thoriqah kita menuju wafat. Suatu hari nanti kita akan wafat dan wajib hukumnya itu, tidak bisa dihindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Imam Syu'bah ini suatu hari didatangi oleh saudari perempuannya dalam keadaan posisi dengan kondisi biasa, dalam atau menuju wafatnya lah gitu, seperti itu.
Kemudian kata saudara perempuannya, "Ya Syu'bah, wahai Syu'bah, mengapa engkau begitu tenangnya menghadap sakaratul maut? Kok engkau bisa masih tersenyum menghadapi sakaratul maut?" Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Syu'bah, "Ya ukhti," saudara perempuannya itu ketika berada dalam kamar itu, "aku menghadapi sakaratul maut ini begitu lamanya aku persiapkan diriku." Ingat Pak, Bu, katanya aku persiapkan diriku untuk menghadapi sakaratul maut ini. Luar biasa. Kemudian ketika beliau menyampaikan itu, ditunjukkan kepada saudara perempuannya itu, "Engkau bisa melihat tulisanku di ujung sana, di ujung kamarnya." Dibukalah tulisan oleh saudara perempuannya ini, tulisan Imam Syu'bah apa yang dilakukannya. Ternyata tulisannya itu tulisan di mana jumlah dia menghotamkan Quran selama hidupnya. Imam Ahlul Qura ini, Imam Ahlul Quran. Kemudian dibacalah oleh saudara perempuannya ini. Ternyata beliau, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau menghotamkan Al-Quran untuk mempersiapkan wafatnya. Ya, dia menghotamkan Quran seumur hidupnya sebanyak 16.000 kali. Kita berapa ribu kali Pak, Bu? Sudah pernah 1.000? 16.000 kali beliau menghotamkan Quran. Saya sudah hitung dengan teman saya, berapa kali dalam sehari. Ternyata dihitung-hitung umur Imam Syu'bah itu 97 tahun. Ya, termasuk biasanya Ahlul Qura itu memang lama-lama hidupnya. Saya ingat baca-baca riwayat orang Ahlul Quran qiraah sab'ah itu, qiraah sab'ah itu umurnya panjang-panjang. Rata-rata 80-70. Nah, Imam Syu'bah 97 tahun. Ternyata beliau menghotamkan Quran 16.000 kali. Saya bagi-bagi Pak, Bu. Beliau bisa menghotamkan Quran 2-3 kali. Maaf, 2-3 hari per khotam. Khotam 2-3 hari. Dihitung-hitung lagi, ya, beliau menghotamkan itu karena apa? Karena dari kecilnya mereka itu sudah khotam Quran, sudah hafal Quran. Seperti Imam Syafi'i 7 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal 7 tahun, Imam Hasan al-Banna 7 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal 9 tahun. Ada imam-imam yang lain itu 7, rata-rata Imam Bukhari 7 tahun. Jadi mudah lisannya untuk membaca Al-Quran. Kita masih ada kesempatan di dunia ini untuk menghatamkan Quran menuju tadi, yaitu yang disebut dengan sakaratul maut. Kata Imam Syu'bah kepada saudara perempuannya, "Ya ukhti, itulah yang saya persiapkan mengapa saya begitu tenangnya menghadap Allah nanti ketika wafat." Terus karena kan babul liqa'a rabbih, bab pertemuan dengan Allah itu babul maut, harus melewati pintu kematian. Jadi pintu kematian dan babul maut, setelah babul maut itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syu'bah, "Aku persiapkan ini lama sekali, puluhan tahun lamanya aku mempersiapkan untuk membaca kalam Rabbku yang tahu itu adalah amalan termasuk zikir yang terbaik. Afdalul zikir tilawatul Quran." Seutama-utama zikir adalah membaca Quran. Nah, Bapak dan Ibu, itulah yang saya ceritakan ini sebagai penambahan kita bagaimana kita beramal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali menyampaikan ampunan istighfar itu adalah permohonan ampun yang dilakukan oleh manusia kepada Rabb-nya dengan mengadukan semua dosa-dosanya. Nih, garis bawahnya Bapak dan Ibu, mengadukan dosa-dosa semuanya yang pernah kita lakukan. Apa sajalah. Tentu orang tidak luput dari dosa. Dengan mengadukan semua dosa-dosanya, baik yang kecil maupun yang besar. Itu prinsip kata Imam Ghazali kalau istighfar, memohon ampunan kepada Allah, yaitu memohon ampunan dilakukan oleh manusia kepada Rabb-nya dengan mengakui dosa-dosanya, mengadukan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah salah satu bentuk kata istighfar dalam Al-Qur'an. Yang pertama, dalam fi'il madhi. Kata Allah, "Wastaghfara lahumur rasul
lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka dulu memohon ampun bagi mereka kepada rasulnya, lawajadullah, maka Allah dapatkan mereka dalam keadaan taubat dan rahima penuh kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua dalam fi'il mudhari, ayyastaghfiru lil musyrikin. Yastaghfiru pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini fungsinya 4 Bapak dan Ibu. Fi'il mudhari ya fungsinya 4. Kalau kita dalam bahasa Inggris present continuous tense. Kalau bahasa Arab berarti fi'il mudhari, 4 fungsinya. Pertama lil an, untuk yang sekarang. Yang kedua lil mustaqbal, untuk yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang sifatnya lil istimrar, yang terus menerus. Kemudian yang keempat adalah litajaddud, yaitu sesuatu yang dinamis. 4 fungsinya. Jadi kalau Allah mengucapkan memberi bahasa fi'il mudhari di dalam Al-Quran, berarti untuk yang sekarang dan akan datang dan terus menerus sampai nanti hari kiamah. Misalnya bahasa orang beristighfar kepada Allah, yastaghfiru, ataupun orang yang senantiasa bertaubat, yatubu, harus bertaubat terus menerus. Orang yang selalu minta ampun, yastaghfiru, kepada Allah, maka dia senantiasa menggunakan fi'il mudhari kalau senantiasa yang sekarang maupun akan datang. Itu yang kedua. Ketiga fi'il amr, faqultu astaghfiru, ini terkenal nih ayatnya di dalam surat Nuh ayat 11, 10 sampai 12 Pak. Nanti bisa dibuka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Ini surat Nuh 10 sampai 12 yang menatakan bahwa fi'il amr, maka ucapkanlah oleh kalian istighfar. Nah, gitu maknanya. Menyuruh, merintah, ucapkanlah oleh kalian itu istighfar yang menjadi kebutuhan kita kepada Rabb kita. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nah, itu ghaffara, fi'il amr. Yang berikutnya isim masdar, ya jaran. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa adha iya. Ya, maka Nabi Ibrahim beristighfar untuk ayahnya, untuk abinya. Ya, mau'idatan wa adaha iya. Kan Nabi Ibrahim ini minta ampun kepada Allah untuk abinya. Dijelaskan itu dalam isim masdar. Nah, bagaimana istighfar sebagai solusi? Barulah kita masuk ke judul kita, tema kita pagi hari ini. Pertama, istighfar mendatangkan kekuatan dan kelapangan rezeki. Ya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Nah, ini surat Hud Pak, Bu. Nanti bisa dibuka surat Hud ayat 52. Apa kata Allah? Dan dia berkata, ya, Nabi Hud itu, hai kaumku, ya qaumi istaghfiru rabbakum, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya. Ya, hai kaumku, memohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadamu. Yursilis, nah ini hadiahnya dari Allah, kekuatan dan kelapangan rezeki. Yursilis sama alaikum midrara, yaitu Allah ketika kalian banyak beristighfar, ya, ketika kalian banyak beristighfar, maka hujan deras yang sangat kuat datang kepadamu. Jadi memang ada kisah gini Pak, Bu. Ada antara petani, ya, satu petani ini yang suka beristighfar, yang satu lagi, yang beberapa petani yang lain tidak. Kemudian ada kisah ini nyata. Kemudian karena sering istighfarnya, ketika musim kemarau dia beristighfar terus. Tapi tiba-tiba ada hujan, hujannya hanya membasahi
lahan petani yang suka beristighfar tadi. Itulah keutamaan istighfar yang salah satu diceritakan oleh para ulama, bagaimana petani tersebut mendawamkan ini maksudnya gini, menyeringkan, senantiasa konsisten beristighfar kepada Allah. Makanya istighfar ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah sangat penting bagi kita. Punya inilah, kan sudah biasa kan ada orang tuh istighfar pakai apa? Digital ya, atau pakai tasbih, itu alat saja. Ya, karena istighfar itu menunjukkan sebenarnya pada hati kita kebutuhan kepada Allah. Maka istighfarlah, astagfirullah. Nanti kita sampaikan di sini lafaz-lafaz istighfar. Jadi Bu, sekali lagi Bapak dan Ibu, pertama ada apa tadi? Midroro. Maka orang yang beristighfar itu akan diberikan hujan yang lebat, kemudian diberikan kekuatan oleh Allah. Wa yazidakum quwwah. Maka Allah berikan kepada seseorang yang suka beristighfar itu quwwah. Quwwah itu kekuatan. Nanti kekuatan kita harus berusaha bagaimana diri kita semakin kuat untuk dalam menjalani kehidupan ini, maka beristighfarlah. Ini surat Hud ayat 52. Kemudian disebutkan lagi di sini bahwa berpaling, kekuatanmu akan ditambahkan oleh Allah ketika banyak beristighfar. Yang pertama, yang kedua. Nah ini, orang yang beristighfar akan dijauhkan dari siksa neraka. Surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Namun kata di dalam surat Al-Anfal ini, namun Allah tidak akan menghukum mereka ketika engkau Muhammad berada di antara mereka. Tidak akan diazab. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Allah tidak akan menghukum suatu kaum kalau kaum itu suka beristighfar, gitu Bapak dan Ibu. Surah Al-Anfal ayat 33. Maka kalau kita beristighfar nih, membiasakan istighfar kita kepada Allah, maka itu mengantarkan kita terjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfarlah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu yang kedua. Apa yang berikutnya? Yang ketiga, orang yang, ini solusi kehidupan kita kan kadang-kadang butuh kekuatan dari Allah. Kekuatan apa sajalah, kekuatan menghadapi cobaan hidup, kekuatan dalam segala hal. Maka kuncinya istighfar. Yang kedua, agar kita tidak diazab oleh Allah, dijauhkan dari azab di dunia maupun azab neraka nanti, maka beristighfar. Yang kedua, itu solusi kehidupan kita sebenarnya Bapak dan Ibu, kita butuhkan. Yang ketiga, memperbanyak keturunan dan rezeki berlimpah. Ini apresiasi, hadiah dari Allah bagi hambanya yang suka beristighfar. Saya gini, bulan Februari yang lalu kayak saya ujian tesis tentang istighfar. Ya, ini harus dipertanggungjawabkan bahasanya, memaknai bagaimana bukti orang beristighfar itu akan mengantarkan betul dalam kondisi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya merasakan betapa luar biasanya ketika kita dawamkan, rutinkan istighfar itu. Makanya yang ketiga, orang yang akan dimudahkan oleh Allah ketika dia beristighfar, dipermudahkan dengan banyak keturunan dan rezeki yang berlimpah. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, ayat setelahnya diberikan hadiah oleh Allah. Orang yang beristighfar bahkan dalam fi'il mudhari ini, yursilis sama alaikum midrara. Yang pertama Pak, Allah akan berikan hujan yang lebat. Yang diulang lagi ayat ini dari surat yang tadi ke surat Nuh. Ini di dalam surat Nuh, yang tadi surat yang lain. Kalau tadi kalau kita baca surat Hud, ini surat Nuh, lebih lengkap lagi. Orang yang Allah berikan kemudahan untuk beristighfar. Yang pertama ada 5. Nih saya ingin sampaikan 5 ini. Yang pertama adalah orang yang suka beristighfar, ya. Pertama adalah diberikan hadiah oleh Allah, apresiasi dari Allah, dia akan diberikan hujan yang lebat. Jadi kalau musim kemarau, memang kesempatan kita untuk beristighfar kepada Allah. Makanya kalau istighosah itu,
Itu banyak istighfar di sana. Kayak saya pernah di Haram, di Masjidil Haram itu, ketika hari Jumat, kita udah sepertinya lama sekali kemaraunya. Waktu itu yang imam kalau tahu saya Sudes, dia sholat istiqo pada itu kita, kemudian beristighfarnya luar biasa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Setelah kita selesai sholat, Pak, Bu, itu hujan lebat sekali. Itu saya saksikan. Itu, kalau Masjidil Haram itu kan kalau hujan kan banjir kan di tengah-tengah itu. Wah, itu luar biasa hujannya. Wah, lebat banget. Itulah yang disebut dengan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar yusiris sama alaikum bidarara. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yumdidukum bi amwal. Orang yang suka beristighfar, Allah akan panjangkan, akan berkahi hartanya. Itu yang kedua. Kenapa Ustaz? Kan banyak juga orang yang tidak beristighfar tapi banyak hartanya. Bisa saja itu tidak berkah, karena itu dibiarkan oleh Allah. Ada seseorang, pertanyaannya kayak gini Bapak dan Ibu, Ustaz, kenapa ya ada seseorang yang bercerita, saya kan tidak sholat, saya kan tidak ngaji, tidak saum, walaupun saya muslim, tapi Allah tidak memberikan tuh azab kepada saya, peringatan kepada saya. Nah, inilah yang disebut dengan istidraj. Dijawab oleh seorang ustaz itu, kamu tidak pernah baca Quran? Tidak pernah, Ustaz. Tapi harta saya melimpah, Ustaz. Kamu tidak pernah sholat malam ataupun sholat 5 waktu? Tidak pernah, Ustaz. Tapi ya, harta saya, uang saya di mana-mana. Kamu tidak pernah baca Quran? Tidak pernah, Ustaz. Tidak pernah istighfar? Tidak pernah. Kata Ustaz ini menasihati kepada itu, justru itulah azabmu, karena kamu tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah. Itulah azab yang hakiki bagi seseorang yang tidak mengingat Allah. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa Bapak dan Ibu. Memang sekali lagi kita ingin selamat dunia dan akhirat ini, banyak beristighfar kepada Allah, banyak membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi berkahnya harta kita karena kita banyak beristighfar, karena kita banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, Allah berikan wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah berikan kepada kita anak yang solih solihah. Tadi harta yang berkah. Kemudian orang yang suka beristighfar itu Allah berikan kepadanya anak yang solih solihah, yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa taat kepada Allah. Tentu karena apa? Karena kesolehan orang tuanya. Suka beristighfar, suka membaca Quran, suka ibadah, itu akan berimbas kepada anak-anaknya. Tidak mungkin Bapak dan Ibu, seseorang anak itu tiba-tiba solih kalau tidak bukan dari kedua orang tuanya yang mendoakannya. Kalau dari kedua orang tuanya yang mengantarkannya kepada kebaikan-kebaikan, mencontohkan kepada keberkahan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yumdidukum bi amwal wal banin wa yaj'alakum jannat. Maka Allah berikan, wujudkan kebun-kebun untukmu, kebun-kebun keberkahan. Kalau kita mengartikan tafsirannya, ya kebun-kebun lah yang datang menenangkan hati dan jiwa kita. Apakah kebun kurma misalnya, apakah kebun kelapa sawit, ataupun kebun apa yang adalah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang keempat. Yang kelima, kemudian wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara, dan kami wujudkan sungai-sungai untukmu. Sungai-sungai ini apa Bapak Ibu? Yang air mengalir. Yang air mengalir itu kan sebenarnya kan gambaran surga. Tajri min tahtihal anhar. Dan di dunia sudah Allah berikan sungai-sungai itu untuk siapa? Untuk hambanya yang beristighfar. Jadi 5 ini dalam posisi semuanya adalah fi'il mudhari, yumdid, kemudian yaj'al, itu fi'il mudhari. Allah berikan kemudahan untuk mereka beristighfar. Allah berikan hadiah-hadiah ini. Coba nanti kita muhasabah diri kita. Kita sudah dapat belum yang 5 ini? Kalau kita suka beristighfar kepada Allah,
Kalau suka beristighfar kepada Allah dapat 5 ini, salah satu hadiah dari Allah, itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, Bu, Pak, kita beristighfar itu usahakan di waktunya, minimal di waktunya saja. Kapan waktu beristighfar itu? Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Wal mustaghfirina bil ashar, surat Ali Imran ayat 19 kalau tidak salah. Kemudian surat Az-Zariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri Allah, ciri-ciri seseorang yang dirindukan surga itu di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfiri, orang-orang yang suka beristighfar itu yang salah satu dimudahkan rezekinya oleh Allah, cirinya mustaghfirin, orang yang suka beristighfar bil ashar, di waktu sahur. Kapan waktu sahurnya Bapak dan Ibu? Kata Imam Ramadan Al-Buti, 15 menit sebelum azan subuh. Nah, kan kalau setengah jam ataupun 15 menit kan masih bisa sahur kan? Waktu sahur itulah yang terbaik untuk beristighfar kepada Allah. Berapa banyak tadi yang sudah disampaikan? 100 ataupun minimal 70 kali. Kita kan sudah punya tasbih itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ataupun yang panjangnya lebih panjang, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana berikutnya? Ayat surat Ali Imran. Ini rumus dari Allah untuk yang suka beristighfar, yang ketika melakukan suatu kesalahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Walladzina idza fa'alu, adapun orang-orang yang melakukan melakukan fahisyah itu berkata-kata kotor, kemudian melakukan perzinahan, ya, kemudian melakukan perbuatan yang keji, yang memang secara lisan dan perbuatan itu dosa. Fahisyah au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, mereka langsung ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Nah, kuncinya itu dosa, ingat Allah, 3 berarti. Ketika melakukan dosa, ingat Allah, langsung istighfar. Banyak orang hanya melakukan dosa, ingat Allah saja, tidak astaghfirullahaladzim. Nah, itu tuh, ucapan itulah yang disebut dengan fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau melakukan dosa, kuncinya langsung ingat Allah, langsung beristighfar. Ingat Allah, istighfar. Otomatis itu. Otomatiknya bagaimana mereka berusaha untuk beristighfar. Wa may yaghfiru dzunuba, tidaklah mereka diampuni dosanya oleh Allah kecuali hanya Allah. Hanya Allah mengampuni dosa mereka. Walam yusiru ala fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka yaitu tidak melanjutkan dosa-dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Yang kelima, mendatangkan rahmat. Orang yang suka beristighfar mendatangkan rahmat. Qala ya qaumi limatas ta'jiluna bis sayyi'ah qabla al hasanah laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampunan, hendaklah kamu beristighfar agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, banyaklah beristighfar, kunci rahmat. Kan rahmat itu kuncinya masuk surga. Bukan dengan amalan kalian, kata Rasul, masuk surga dengan rahmat Allah. Fabi rahmatihi, dengan rahmat Allah lah kita mendapatkan surganya Allah. Banyak orang, ya Allah, ada cerita di bawah sebuah riwayat dijelaskan, saya sudah 80 tahun beramal ibadah, walaupun 80 tahun beramal ibadah, mengandalkan amalnya, kalau bukan dengan rahmat Allah tidak akan bisa masuk surganya Allah. Kata Allah, fabi rahmatihi, dengan rahmat Allah lah kita bisa masuk surga. Semoga kita menjadi ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita baca istighfar, lafaz-lafaz istighfar. Ikuti saya, Pak. Semoga dengan mengucapkan lafaz istighfar ini kita bisa mengamalkannya. Itu lafaz pertama kita mengucapkan istighfar. Minimal dengan mengucapkan astaghfirullah, ini mengantarkan kita tadi ke dalam rahmat. Dua, Pak.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan. Silakan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dua lafadznya. Ini nanti pilih saja mau rutinkan yang mana, silahkan. Yang pertama, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepadamu ya Allah yang maha agung. Tadi astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat kepadamu. Aku bertobat kepadanya. Maknanya kita bertobat kepada Allah. Sekali lagi kita baca, astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang kedua. Ya, sudah hafal juga insyaallah. Yang ketiga, lafaz istighfar yang ketiga. Rabbighfirli wa atubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba saya pendek-pendekin saja. Rabbighfirli wa tub alayya. Silakan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Itu yang ketiga. Mungkin ini agak asing, yang beda, tapi ini termasuk ya Allah ampuni aku dan aku bertobat kepadamu, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Bentuknya taubat sama dengan tadi astaghfirullah wa atubu ilaih. Atubu, kata-kata taba ya tubu artinya kembali taubat kepada, artinya kembali kepada Allah ataupun taubat kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat Pak, Bu, ya, ini yang umum, mungkin sudah hafal juga insyaallah, tapi kita sama-sama baca. Astaghfirullahaladzim. Silakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi kita baca. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita resapi dalam hati kita. Kita merasakan salah, dosa banyak kepada Allah. Maka hati kita itu tenang, Bu, Pak. Beristighfar luar biasa. Apa kita tadi baca? Aku minta ampun kepadamu ya Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan selain Engkau, yang maha hidup dan maha berdiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Itu maknanya, Pak. Jadi kenapa kita mengakui diri kita banyak salah, banyak kekurangannya, maka minta ampunlah kepada Allah yang maha agung, yang maha hidup, tidak pernah mati dan maha berdiri. Karena apa? Karena Allah yang mengetahui semua kondisi kita dan kita bertobat kepadanya. Sekali lagi, astaghfirullahaladzim. Silakan Bapak Ibu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Nah, itu pengakuan kita banyak dosa seperti itu. Kalau ada waktu, bagusnya baca doa ini, baca istighfar ini, kalimat ini, yang agak panjangnya ini. Yang paling singkat tadi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau misalnya mau lebih panjang waktunya, sepertinya 15 menit untuk baca 100 kali, 15 menit menjelang azan subuh cukup, Pak, Bu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak dan Ibu silahkan saja beli tasbih ataupun beli yang digital ataupun yang ada cincin di sini tuh ataupun yang besar gitu ya. Itu silahkan. Itu menandakan kita butuh kepada Allah untuk mengingat saja 100 kali kan jumlahnya. Atau pakai ini bisa saja kan seperti kita subhanallah. Ini kan 15 kali. Tuh 2 3 kali 5 15 kali. 15 kali sampai 6 kali ya istighfar kepada Allah, maka ya kita tambah sampai 10 kali lagi itu bisa. Itu mudahlah. Apa teknisnya silahkan. Ya yang jelas kita ingin memohon ampun kepada Allah. Dan syaratnya istighfar itu harus benar dan ikhlas, itu aja. Harus benar-benar ikhlas dari dalam diri kita Bapak dan Ibu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau tidak ikhlas, tidak lepas, hanya lisan. Sayang kalau lisan saja. Yang kedua, setelah kita istighfar, memulai syarat dari kita ikhlas. Yang kedua, ucapkan lisan kita yang benar. Astaghfirullahaladzim. Makhrajul hurufnya, sifat hurufnya harus diperhatikan. Astaghfirullahaladzim. Huruf dha, bukan huruf dha. Azim, ain, bukan huruf alif atau hamzah. Azim, maha agung Allah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum, ha qa. Jangan hayyul, beda artinya nanti. Ha, hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi tulisannya. Kalau kita baca singkatnya wa atubu ilaihi pakai ha besar. Karena akan mempengaruhi kebenaran maknanya. Itu yang kedua, harus mengucapkan lisan sesuai dengan lisan yang kuat bacaannya. Yang ketiga, syaratnya adalah dalam keadaan suci lahir dan batin. Usahakan dalam keadaan wudu. Bapak dan Ibu usahakan di mana dan kapan saja biasakan wudu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Kalau kita lagi dipanggil misalnya ada orang yang meninggal misalnya di perjalanan atau mendadak dan sebagainya, dia dalam keadaan bersih tuh. Suci lahir batin, karena wudunya itu Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertaubat dan cinta orang yang suka bertobat dan cinta pada seseorang yang suka bersuci. Wudu aja di mana-mana. Ya. Kapan kalau mau pergi kantor wudu. Pergi belanja wudu. Batal segera wudu. Ya. Dalam perjalanan misalnya batal atau apa, saya suka lakukan itu Bapak dan Ibu. Ya, udah berpuluh tahun saya melakukannya untuk apa? Membiasakan wudu. Jangan ada jeda sedikit pun. Dalam keadaan sakit misalnya juga wudu. Walaupun wudu itu diringankan dengan tangan atau dengan apa sekali basuh, itu boleh saja seperti itu. Ya, usahakan wudu. Nah kemudian sesuai dengan hati dan lisan, maka inilah yang mengantarkan kita kepada ampunan Allah, menuju kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita diantarkan dalam cinta kepada Allah. Bahkan Rasulullah menyampaikan di sini, wa man taba tahiran bata fi syi'ari malakin falam yastaiqi illa qala al malak Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu naman tahiran. Barang siapa yang tinggal tidur dalam keadaan suci, seseorang yang meninggal meninggal dalam keadaan suci, sedang tidur di malam harinya, sebelum dia tidur dia wudu, maka malaikat akan bersemayam di dalam pakaiannya, dia tidak akan bangun hingga malaikat mengucapkan doa, ya Allah ampuni hambanya si fulan karena sesungguhnya ia tidur dalam keadaan suci. Kita tidak tahu kan tidur itu setengah dalam kematian. Maka ketika kita mau tidur berwudu, namanya wudu ta'abbudi. Walaupun misalnya bersentuhan dengan istri atau apa, yang penting sudah berwudu, itu mengantarkan wudu ta'abbudi dalam ketaatan ibadah kita kepada Allah. Bukan wudu untuk sholat, tapi wudu itu namanya kata ulama wudu ta'abbudi. Kita wudu dalam sebelum tidur. Maka itulah yang mengantarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita dikumpulkan bersama hamba Allah yang suka beristighfar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak dan Ibu.
dan terima kasih. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan Allah, ini membicarakan salah satu amalan yang rutin ya, harus kita rutinkan dalam keseharian. Seperti tadi di dalam beberapa ayat Al-Quran. Cuman tadi belum Ustaz. Ya. Jadi tadi masih agak belum kebahas mengenai tentang istighfar, apakah buat diri saja, orang lain, siapapun. Ya. Jadi maka diperpanjang lagi karena di dalam Al-Quran ada fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru lidzunubika wa lil mu'minin wal mu'minat. Iya. Ya, jadi ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bermohon ampunlah wastaghfir lidzunubika, dan bermohon ampunlah kalian kepada Allah dengan lidzunubika, ya, dosa kalian. Kemudian walil mu'minin wal mu'minat, walil mu'minin, dan kepada orang-orang mukmin. Nah, ini mungkin maka bagi Bapak Ibu, apakah nanti istighfar saya untuk orang tua saya bagaimana? Untuk saudara saya bagaimana? Ya, untuk yang lainnya bagaimana? Nah, mungkin bisa diperjelas dalam pertanyaan. Maka silakan Pak. Pak Haji Cacep. Ya, silakan Pak. Lagi dua orang dulu Pak. Ada Pak. Ya, silakan. Pak Haji Cacep dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Yang saya pertanyakan adalah tentang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosa seorang itu diampuni itu dihapus tidak ya? Atau tetap dihisab? Kedua, dosa besar misalnya membunuh zina, dan ada dosa ini yang saya lakukan, apakah musuh kita termasuk dosa yang kecuali dosa musyrik? Bagaimana dengan musyrik sebelum dia meninggal? Apakah dia diampuni? Kalau mungkin pertanyaan saya akan dia atau mungkin dihisab? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ini? Oh, yang kedua, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada juga di surat Hud yang dari pertama sampai ke surat yang ketiga. Iya. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basir. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Fa in tawallaw inni akhafu 'alaykum 'adzaban yawmin kabir. Jadi juga begitu juga, artinya yumatti'kum, diberikan kesenangan atau kehidupan yang enak, yang bagus. Ila ajalin musamma, sampai waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar juga memberikan Allah menjadikan kenikmatan ya sampai akhir. Betul. Ayatnya. Iya, betul. Nah, betul itu. Iya. Syukur barakallahu. Amin. Wafik barakallah. Baik, yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang beristighfar tentu dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yastaghfir lidunubikum, kita diminta dalam bentuk fi'il amr yang pertama, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian meminta ampunlah kepada Allah karena perintah sifatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah tentu berhadiah tadi. Tapi tidak pula kita berharap hadiahnya. Tapi yang inti bagi kita ketika beristighfar itu adalah ampunan dari Allah. Karena hak prerogatif Allah adalah ampunan. Apakah nanti tetap dihisab? Tetap dihisab, semua orang akan dihisab. Makanya ada yaumul jaza, yaumul hisab. Ketika kita dibangkitkan dari tiupan sangkakala yang kedua, yang jaraknya 40 tahun dari yang sangkakala yang pertama, fa idza nufikha fis-sur, ya, maka itulah posisi manusia akan dihisab.
Cuma ada dua hisapan. Hisapan yang pertama, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surat Al-Insyiqaq. Kata Allah, hadisnya ada keterangan dari ayat ini dari Ummu Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bertanyalah Ibunda Aisyah ini, bagaimana nanti manusia dihisap? Bukannya nanti orang itu kalau dihisap akan diberikan azab, karena setelah itu kan azab. Kata Rasulullah SAW, hadisnya keterangannya Bapak dan Ibu, kalau orang yang hisaba fasaufa yuhasabu hisaba yasiro, orang yang hisapnya di sebentar pertanyaannya, yunkos, bahasanya munakosah kalau kita lagi ujian itu, pertanyaannya sedikit, maka yang disebut dengan yuhasabu hisaba yasiro itu dipermudah hisapnya oleh Allah, maka inilah yang mendapatkan balasan surga dari Allah. Tetap dihisap, tapi hisapnya mudah. Makanya Bapak dan Ibu, kita butuh doa untuk hisap ini. Apa doanya? Diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ini penting banget kita berdoa gini. Saya rutinkan udah berapa lama ini, setiap habis tahiyatul akhir, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Karena berkaitan nanti orang yang akan dimudahkan oleh Allah hisab yang mudah itu, maka yuhasabu hisaba yasiro, orang yang hisab yang sedikit itu, kata Rasul, pertanyaannya sedikit oleh Allah. Udahlah, hanya legalitas saja, udah pergi langsung ke surganya Allah. Adapun wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira, maka orang yang sulit di pertanyaannya dalam munakosahnya oleh Allah panjang sekali, maka orang tersebut akan mendapatkan azab karena pertanyaannya sudah panjang. Maka kita berdoa untuk yang pendek saja Bapak, dipendekkan dimudahkan dalam hisabnya. Maka orang yang seperti itu ketika beristighfar ini justru mempermudah. Kita tidak tahu, kita tentunya berharap ampunan dosa dari Allah, tapi yang utama orang beristighfar itu dimudahkan hisabnya oleh Allah, maka hisab itulah tidak banyak pertanyaan, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Itu tetap dihisab. Yang kedua, bagaimana orang yang dengan dosa yang besar, judi, berzina, membunuh dan sebagainya. Tapi di keterangan ayat yang lain, orang yang berjudi, pokoknya dosa-dosa besar saja, ketika dia bertaubat, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kitab Riyadhus Shalihin Pak, yang sering dibacakan para ulama. Ada orang yang membunuh 99 orang. Ketika dia datang kepada seorang yang mengenal, katanya paham tentang agama, seorang yang itu tersebut ditanya oleh yang membunuh tadi, wahai saudaraku, aku ini membunuh 99 orang. Apakah dosa aku diterima? Apakah tobat aku diterima? Aku ingin taubat sekali. Kemudian kata rahib ini, kamu tidak akan diterima tobatnya karena kamu sudah membunuh 99 orang. Oh, digenapinya jadi 100 dibunuhnya itu rahib itu. Kemudian tapi ingin tetap taubat. Kemudian dia taubat, datanglah kepada seorang ulama. Wahai ulama, aku ingin bertobat kepada Allah. Aku sudah membunuh 100 orang. Apakah tobatku diterima? Kata ulama tersebut, ya, tobatmu diterima asalkan kamu benar-benar bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan syarat, kata beliau, engkau pindah dari negeri yang fujur ini, tempat kamu durhaka, ke tempat yang lain yang orang tidak mengenalmu. Wah, saking maunya bertobat Pak, pindahlah beliau ini ke tempat yang dia akan kunjungi, disarankan oleh ulama tersebut. Itu di kitab Riyadhus Shalihin. Dalam perjalanan
dia menuju tempat taubatnya itu, tempat yang lain dia hijrah itu, seorang yang laki-laki ini dalam sakaratul maut, sakit, meninggallah dia dalam perjalanan. Kemudian turunlah dua malaikat pada saat itu, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat katanya ini adalah ahli surga karena dia sudah bertaubat, walaupun belum beramal nih. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kata malaikat azab, dia sudah membunuh 100 orang, dia mah ahli neraka. Kemudian pada saat itu mengadulah kepada Allah, dan akhirnya kata Allah, ukur tubuhnya lebih dekat dengan kota yang tempat taubat atau lebih dekat dengan tempat dia membunuh itu tersebut. Ternyata hanya beberapa depa dia lebih dekat kepada tempat taubatnya. Diterimalah taubatnya karena niatnya yang ikhlas untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena segala sesuatunya rahmat, maka diambillah oleh malaikat rahmat, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Bapak dan Ibu, kita ringkas di sini, dia tidak beramal, belum beramal, tapi kenapa mendapatkan malaikat rahmat? Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. Wahai manusia, wahai orang hamba-hamba Allah yang beriman, kata Allah, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum, agar kita berharap kepada Rabb kalian. Rabbukum, asa rabbukum, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. Asa, berharap kepada Allah, yaghfira lakum, diampuni dosa-dosa kalian, dan wa yudkhilukum jannat, diampuni dosa-dosa Pak, kan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahkan nanti di yaumil kiamah diberikan cahaya agar diampuni dosanya oleh Allah dan diberikan cahaya. Makanya kita berdoa kepada Allah, asmim nurona, sempurnakan cahaya kami, karena perjalanan kita akan jauh nanti. Tentu orang yang digelapkan tidak bisa bercahaya, tapi orang yang diberikan cahaya oleh Allah, nurona, asmim lana nurona, innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat itu terakhir, maka Allah maha kuasa dalam segala sesuatu. Maka taubat ini menjadi prinsip. Taubat tadi kan, ataupun selain istighfar dan taubat ini menjadi prinsip bagi orang hamba Allah yang menjalankan kehidupan ini dengan segala kekurangannya, dengan pernah berdosanya, apakah dosa kecil ataupun dosa besar. Ini yang mengantarkan dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu dia belum beramal. Di dalam hadis itu seorang pembunuh ini belum beramal, tapi dia sudah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Itu yang mengantarkan tadi Pak. Kecuali mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mereka bertaubat, ya sudah, maka tidak diampuni dosa-dosanya. Tapi ketika mereka bertaubat kepada Allah, tubu ilallah, maka itulah kunci bagaimana membuka rahmat Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, mata'an hasanah. Yang itu Pak ya. Masya Allah. Mata'an hasanah ini kehidupan yang menyenangkan. Kenapa? Karena dengan dia istighfar, dia sudah basah lisannya, lisannya saja sudah basah untuk mengingat Allah. Beristighfar tersebut, itu yang menenangkan hatinya. Siapa yang dapat menenangkan hati kecuali Allah? Hanyalah Allah. Dan tenang hati saja sudah mendapatkan ketenangan hidup, kenyamanan hidup. Kalaupun diartikan tadi ke surat Nuh, karena kan ada tafsir bin Mansur itu ayat dengan ayat kan Pak. Kalau diartikan ke surat Nuh, maka 5 hal tadi dia dapatkan. Yursilis sama alaikum mudarrara wa yumdikum bi amwal hatta dan sebagainya. Tapi seseorang yang beriman, mataan hasanahnya apa? Dengan istighfar, dengan dia membasahi lisan mereka dengan zikir kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah, dia merasakan mataan hasanah. Hakiki kehidupan adalah ketenangan kan Pak ya? Ketenangan dalam dirinya. Ketenangan seseorang itu adalah basah lisannya dengan zikir kepada Allah. Ketenangan, kebahagiaan
kehidupan yang nyaman itu, mataan hasanah, kehidupan yang baik itu adalah zikirnya kepada Allah. Maka dengan para ulama menyampaikan inna sa'adata ala ta'atillah, sesungguhnya kebahagiaan itu adalah dalam ketaatan kepada Allah, yang mereka taat kepada Allah, zikir dan terus berzikir kepada Allah. Begitulah yang menandakan seseorang yang bersemayam di hatinya itu Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam hidupnya. Makanya kata Umar bin Khattab, aku tidak tenang hidup, tidak nyaman hidup di dunia, tidak bahagia hidup di dunia kecuali 3 hal. Yang pertama, aku melaksanakan sholat malam. Yang kedua, duduk bersama orang-orang solih seperti ini Bapak, semoga kita termasuk hamba Allah yang solih. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Ini Pak yang menjadi kebahagiaan kata Umar bin Khattab. Kita beristighfar itu zikir yang terbaik, zikir yang basah lisan kita dengan kalimat thayyibah, yang menjadikan diri kita mendapatkan mataan hasanah. Yumatikum mataan hasanah, itu luar biasa ya. Diberikan mataan hasanah, kenyamanan hidup, ketenangan hidup, kebahagiaan dan kebaikan kehidupan. Semoga kita mendapatkannya Pak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.